Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah benar-benar satu dasar yang jelas, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Setahun silam, Indonesia digemparkan dengan beredarnya surat nikah dan cerai Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno dengan Inggit Garnasih. Dokumen pribadi maha penting sang proklamator muncul di laman Instagram seorang kolektor barang antik pada 23 September 2020. Setahun setelahnya, kini surat tersebut kembali menghebohkan jagat dunia maya. Bukan berkaitan dengan asli tidak atau teledornya pihak keluarga dalam menjaga yang membuat masyarakat kaget alang kepalang karena surat-surat itu diperjualbelikan secara bebas di situs belanja online. Tak tanggung-tanggung, surat keterangan kawin nomor 1138 dan bertanggal 24 Maret 1923 dijual dengan harga 25 miliar rupiah. Tawaran sempat datang dari seorang kolektor asal Belanda yang berani menebus 100 miliar rupiah. Suara prihatin datang dari semua penjuru. Hampir semua menyuarakan ketidaksetujuan dan mendorong pemerintah untuk menyelamatkannya karena sepucuk kertas itu merupakan benda bersejarah yang sangat bernilai tinggi. Arsip surat cerai antara Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih itu seharusnya tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun juga, ya, karena itu adalah satu dokumen sejarah yang sifatnya sangat pribadi, ya. Tetapi kita tahu bagaimana perjuangan Ibu Inggit di awal-awal mendampingi Bung Karno sebelum itu bisa merdeka. Beliau mendampingi ketika Bung Karno lagi di penjara, kemudian dibuang ke Indi sampai ke Bengkulu, ya, dan akhirnya bercerai secara baik-baik. Betulnya itu ada satu kekeliruan, ya memang ada penawaran, tapi ya tidak untuk dijual. Itu kan suatu artefak yang seharusnya, ya wajarnya itu disimpan dan dijaga oleh negara, karena ini menyangkut sosok tokoh sejarah baik Bung Karno maupun Ibu Inggit. Itu Setelah menjadi polemik dan menimbulkan pro kontra, negara pada akhirnya turun tangan. Melalui Pemprov Jawa Barat, dokumen bersejarah yang menjadi bukti otentik dari perjalanan hidup rumah tangga Bung Besar diambil alih dan telah disimpan sebagai barang peninggalan. Ya, viral itu kan terbagi dua ya, ada viral positif, ada viral negatif, kira-kira begitu. Memang ini viral pertamanya viral negatif karena ada dokumen bersejarah dari Bapak bangsa kita yang perjalanan melahirkan bangsa ini kan melewati babak-babak kehidupan pribadi yang sangat penting kita lestarikan sejarahnya. Kemudian beredar berita bahwa dokumen yang memang dipegang keturunan oleh Ibu Inggit selaku istri Bung Karno terdahulu itu akan dijual di lelang dengan angka yang fantastis lah, kira-kira begitu ya. Nah, kita tidak mempermasalahkan hal tersebut, hanya menyesalkan karena seharusnya semua artefak-artefak bersejarah, baik itu dokumen, arsitektur, benda-benda, itu sebaiknya bisa menjadi pembelajaran sejarah dan disimpan di institusi negara yang memadai, dalam hari ini kan Kantor Arsip Nasional. belum. Itu barang tuh, surat-surat itu masih ada pada saya simpan. Belum dikemana-manakan. Ya memang
akhirnya itu sebaiknya pemerintahlah yang memegangnya, yang menjaganya dan merawatnya, dan ditaruh di Arsip Nasional. Sebagai kompensasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendirikan klinik geriatri yang diperuntukkan untuk melayani lansia. Jadi akhirnya kami lakukan pendekatan dari Pemprov, ini maksudnya seperti apa? Karena kalau dibeli oleh negara, itu ada prosedur-prosedur yang tidak sederhana kan? Bagaimana menilai sebuah benda bersejarah, angkanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah dilakukan diplomasi, ternyata didapat alasannya dijual dengan angka itu karena ingin membangun klinik, kira-kira begitu, sebagai satu wasiat dari Ibu Inggit yang sampai sekarang belum terwujud. Nah, alhamdulillah karena kerja profesional dari Basnas Jawa Barat, kami berhasil menyewa sebuah tempat di Jalan Flores di Kota Bandung, kemudian sudah digambar menjadi klinik geriatri atau klinik lansia dan akan dinamai klinik geriatri Inggit Garnasih, kira-kira begitu. Betul, ya saya mendengar demikian. Ya, itu memang saya pernah ketemu dengan Pak Ridwan Kamil tahun lalu di bulan Oktober. Memang saya memohon kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanah wasiat dari Ibu Inggit yang ingin mempunyai awalnya itu adalah rumah bersalin. Kemudian atas kebijakan dari pemerintah daerah kemarin itu memang dinyatakan akan membuat sebuah klinik untuk para lansia. Itu di Jalan Flores nomor 8. Apabila ada berbagai macam informasi yang berkembang di media sosial yang mengaku punya surat cerai tersebut yang diperjualbelikan, jangan dipercaya. Sekali lagi, jangan dipercaya. Saya pastikan bahwa itu tidak benar. Oleh karena itu, marilah ya kita semua menjaga, ya, menyimpan dokumen-dokumen sejarah tersebut. Tidak saja seorang pemimpin negara dengan karisma luar biasa, pada sisi yang lain, Soekarno adalah seorang lelaki flamboyan. Ia penyuka keindahan dan kecantikan. Ketampanan wajah yang bersinergi dengan kecerdasan menjadikannya sosok istimewa di mata perempuan. Dan begitulah kisah berjalan. Seperti sudah banyak ditulis, kehidupan asmara Bung Karno penuh liku dan drama. Dalam catatan, putra Sang Fajar menikahi 9 wanita sepanjang umurnya. Bahkan menikah pertama saat masih berusia 20 tahun. Dari 9 istri itu, nama Fatmawati paling dikenal masyarakat. Bukan saja didaulat sebagai ibu negara, dengan Ibu Fatma, pernikahan Bung Karno terhitung paling awet. Dan yang lain adalah Inggit Garnasih, wanita kelahiran Bandung 17 Februari 1888, merupakan istri kedua Soekarno. Nama Ibu Inggit mendadak sohor setelah beredarnya surat nikah cerai yang viral itu. Saat itu diawali dengan ketika Soekarno menjadi student atau mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Soekarno menjadi anak indekos di rumahnya Ibu Inggit yang menjadi ibu kos, dan saat itu memang Bu Inggit sudah terikat pernikahan dengan Haji Sanusi gitu ya. Namun yang kita kenal dari Soekarno ini adalah walaupun dia masih pemuda, dia punya semangat yang ya nasionalisme yang kuat ya, berkarisma dan memiliki mimpi untuk kemerdekaan Indonesia di masa depan. Sehingga sosok Bung Karno ini rupanya menyita perhatian Bu Inggit yang walaupun pada saat itu sudah terikat pernikahan. Seperti dikisahkan dalam novel Ku Antar Kau ke Gerbang, perjumpaan Soekarno, Inggit terjadi di Kota Kembang, Bandung.
Soekarno muda tengah melanjutkan pendidikan bersua Inggit yang menjadi ibu kosnya. Keseringan bertemu menumbuhkan benih cinta. Meski saat itu keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Cinta mengalahkan segalanya. Singkat kisah, Soekarno menikahi Inggit pada tanggal 24 Maret 1923. Saat itu usia Soekarno 24 tahun dan Inggit 10 tahun lebih tua. Selama pernikahan itu, Inggit menjadi pendorong nomor 1 untuk perjuangan Soekarno. Ia mencintai dan membantu Soekarno dengan keikhlasan, bahkan menjadikan rumahnya sebagai tempat deklarasi berdirinya organisasi politik Perserikatan Nasional Indonesia. Ketika Bung Karno memutuskan untuk menikahi Bu Inggit, Bung Karno juga menceraikan istri pertamanya ya, itu anak dari Cokro Aminoto. Karena Cokro Aminoto ini adalah guru sekaligus orang tua angkat Bung Karno, maka pernikahan dia dengan anaknya Cokro Aminoto ini kemungkinan ada unsur perjodohan. Sehingga Bung Karno rela melepaskan Utari, anak dari Cokro Aminoto, untuk menikahi Bu Inggit. Ini menunjukkan betapa cinta antara Bu Inggit dengan Bung Karno begitu kuat. Dari beberapa buku yang kesaksian juga dikatakan bahwa Bu Inggit sering bercerita dengan Bung Karno tentang kondisi rumah tangganya, sementara Bung Karno banyak mencurahkan mimpi-mimpinya untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, rupanya karena seringnya pertemuan, pembicaraan, mungkin disitulah muncul rasa suka dan rasa cinta di antara keduanya. Inggit Garnassi adalah perempuan yang menyertai setiap jengkal kehidupan Soekarno dalam proses menuju pendewasaan, yang juga menemani fase transformasi Soekarno dari pelajar menjadi pejuang. Bahkan sesungguhnya, Ibu Inggit merupakan sosok pahlawan dan ibu bangsa yang sebenarnya. Meski buku sejarah tak menulis, wanita yang di masa kecil menjadi kembang desa memiliki jasa yang sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Berperan mengantar Soekarno ke puncak karir politik dan perjuangan yang kelak menjadikannya sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Kalau boleh saya katakan ya, Ibu Inggit adalah seorang yang mandiri. Dia sangat mencintai Bung Karno, lahir dan batin. Dan dialah yang sebetulnya yang mencetak, menempa Soekarno menjadi seorang pemimpin. Seperti saya kutip kembali apa yang dikatakan oleh Bung Karno sampai 3 kali. Pertama, pada tanggal 31 Desember 1931, dan kemudian pada tanggal 2 Februari dalam Kongres Indonesia Raya di Surabaya, dan juga ketiga kalinya di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, Sandy Adam, Bung Karno mengatakan, "Saya sangat berhutang budi kepada Ibu Inggit yang tidak akan bisa saya lunasi seumur hidup saya. Yang hampir separuh daripada umurku, Ibu Inggitlah yang menjadi tulang punggung dan tangan kanan saya." Itu ialah yang dikatakan oleh Bung Karno. Waktu telah merampas banyak keindahan rumah tangga. Soekarno yang disibukkan perjuangan dan Ibu Inggit yang bersetia menanti. Rumah tangga yang telah dibangun selama 20 tahun menemui ujiannya saat Soekarno diasingkan Belanda ke Bengkulu. Dalam pengasingan di kota penghasil emas itu, Bung Karno menyempatkan mengajar. Lalu takdir mempertemukannya dengan Fatimah atau lebih dikenal dengan nama Fatmawati. Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Serupa kepada Inggit, benih cinta juga tumbuh di mata Fatimah. Bung Karno menyampaikan hasrat untuk menikahinya karena ingin memiliki anak. Soekarno menepikan cinta tulus yang telah diberikan Inggit selama 2 dasawarsa. Salah satunya mungkin
saya kurang tahu persis ya apakah permasalahannya karena tidak ada keturunan, tapi kenyataannya memang pernikahan dengan Inggit, Bung Karno tidak dikaruniai putra atau putri, tapi mereka memiliki anak angkat ya. Dan ini perjalanan pernikahan mereka selama 20 tahun, dan di masa-masa sulit di mana Bu Inggit lebih banyak ditinggal oleh Bung Karno di pengasingan atau Bung Karno fokus pada perjuangan. Ketika di Bengkulu itulah Bung Karno menemukan sosok Fatmawati. Waktu itu namanya Fatimah ya, sebelum diganti menjadi Fatmawati. Inggit bukannya tidak menyadari kalau dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Namun sebagai wanita, ia tak mau pula dimadu. Pada akhirnya, Inggit memilih untuk melepaskan Soekarno dari hidupnya. Tanggal 29 Januari 1943, keduanya resmi berpisah dengan perjanjian berupa jaminan hidup dan tunjangan yang disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah bercerai dengan Soekarno, Inggit menikah dengan Asmara Hadi yang dikenal sebagai seorang pujangga, penulis, dan jurnalis yang juga orang kepercayaan si Bung Besar. Ibu Inggit meninggal dunia tanggal 13 April 1984 dalam usia 96 tahun. Asmara Hadi adalah ayah saya. Asmara Hadi menikah dengan Ratna Juami, anak angkat Bung Karno dan Bu Inggit yang disebut Ibu Omi. Asmara Hadi adalah menantu dari Ibu Inggit yang sejak tahun 28 Asmara Hadi selalu mengikuti Bung Karno dan Ibu Inggit dan dididik, digembleng oleh Bung Karno menjadi muridnya. Jadi apa yang ada di dalam benak dan pikiran Soekarno ada pada diri Asmara Hadi. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Asmara Hadi adalah bayang-bayang politik dari Bung Karno. Jadi pengorbanannya luar biasa dalam proses Bung Karno menjadi orang hebat, kira-kira begitu. Ya. Jadi di fase sejarah Bung Karno inilah peran Bu Inggit ini luar biasa, ya, membentengi mental Bung Karno supaya tabah dalam hukuman pengasingan, sehingga layak menurut saya menjadi pahlawan juga ya, satu dan lain hal. Kini, surat yang ditandatangani 99 tahun silam itulah yang menghebohkan Indonesia. Dua pucuk surat bernilai sejarah. Dua pucuk surat yang turut mewarnai perjalanan kehidupan seorang bapak bangsa.